Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 2, masih dengan materi jaringan hewan. Kalau di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang jaringan epitel dan jaringan saraf. Kali ini Ibu akan membahas jaringan otot dan jaringan ikat. Kita akan bahas dulu jaringan otot. Nah, jaringan otot itu mempunyai fungsi sebagai alat gerak aktif, sementara alat gerak pasifnya adalah tulang. Kemudian dia menjaga postur tubuh atau bentuk tubuh. Kemudian otot itu dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan bahas satu persatu. Otot polos itu bentuknya gelendong. Gelendong itu maksudnya dia runcing di ujung, kemudian dia membesar di bagian tengah. Kita lihat bahwa pada otot polos ini selnya itu mempunyai satu inti yang letaknya di tengah, kemudian kerja dipengaruhi oleh saraf tak sadar atau autonom. Kemudian reaksinya lambat dan tidak mudah lelah terdapat pada organ-organ dalam. Contohnya adalah lambung, hati, dan usus. Nah, jadi dia ini kalau organ dalam kita itu dia bekerjanya lambat, tidak sadar, dan tidak mudah lelah. Jadi, walaupun kita tidur ya, contohnya organ pencernaan kita, dia akan tetap bekerja untuk mencerna makanan yang masih ada. Kemudian otot lurik itu dia berbentuk batang atau silindris dan bergaris melintang. Jadi ada garis-garisnya terang dan gelap karena di sini terdiri dari dua macam protein yaitu aktin dan miosin. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut di sistem gerak. Kemudian setiap sel mempunyai inti banyak tapi letaknya di tepi. Jadi kalau yang polos itu inti satu letaknya di tengah ya. Kemudian kerjanya dipengaruhi oleh saraf sadar atau volunter. Reaksinya cepat dan mudah lelah. Dia terdapat pada bagian yang melekat pada tulang atau rangka atau yang biasa kita sebut sebagai daging. Kemudian terdapat pada lidah, bibir, dan kelopak mata. Nah, di sini dia bekerjanya itu dia cepat dan mudah lelah. Contohnya seperti ini. Kalau kamu naik turun tangga, bandingkan antara naik turun tangga sekali dan 3 kali. Pastinya kita akan merasa lelah yang 3 kali. Nah, rasanya itu kakinya menjadi lebih pegal atau sakit atau nyeri gitu ya. Kemudian otot jantung. Nah, otot jantung itu dia berbentuk batang, kemudian bergaris melintang juga sama dengan otot lurik, cuman dia ini selnya bercabang-cabang. Ya. Jadi untuk bentuk dasarnya sama, cuman kalau di sini tidak bercabang, otot lurik tidak bercabang, otot jantungnya dia bercabang. Kemudian setiap sel itu mempunyai satu inti di tengah, sama dengan otot polos, kerjanya dipengaruhi oleh saraf tak sadar, sama dengan otot polos, kemudian reaksinya lambat, tidak mudah lelah, dan kontraksinya ritmik atau teratur. Jadi jantung itu jadi terdapat pada jantung ya contohnya. Nah, sehingga jantung itu gerakannya dia teratur kecuali pada saat-saat tertentu. Nah, ini adalah jaringan otot. Jadi harus kamu pahami adalah bentuknya dan ciri-cirinya. Kemudian kita bahas jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu berfungsi mengikat atau menyokong jaringan atau organ lain. Kemudian komponen jaringan ikat itu terdiri dari matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, matriks sendiri itu ada dua macam, yaitu bahan dasar dan serat. Nah, bahan dasar itu berupa larutan setengah cair yang homogen atau biasa kita menyebutnya itu lendir, terdiri dari senyawa mukopolisakarida dan asam hyaluronat. Nah, bahan dasar itu berfungsi mengisi ruang antar sel dan serat jaringan ikat. Sementara serat itu berfungsi mengisi matriks, mengisi rongga antar sel sehingga dapat memberikan bentuk pada jaringan. Kita akan bahas satu-satu penyusunnya. Yang pertama adalah sel-sel jaringan ikat ya, ada 5 macam. Yang pertama adalah fibroblast, ini adalah bentuknya. Kemudian fibroblast itu berfungsi untuk mensekresi atau menghasilkan protein bagi serat. Kemudian makrofag itu adalah sel yang berbentuk tidak beraturan, bergerak secara amoeboid. Jika ada luka
dan terdapat pada pembuluh darah. Makrofag itu berfungsi untuk memakan benda asing dan sel darah merah yang rusak. Nah, ini berfungsi nanti dia akan menjadi bagian dari sel darah putih ya, memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya misalkan dia akan menghancurkan bakteri yang masuk dalam tubuh. Kemudian sel adiposa atau lemak berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan energi atau cadangan makanan. Kemudian sel plasma berfungsi menghasilkan sel darah putih. Ini nanti akan menjadi bagian dari sistem peredaran darah. Kemudian sel mast atau sel tiang berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Ini juga nanti akan menjadi bagian dari sistem peredaran darah. Histamin itu berfungsi untuk mencegah pembekuan darah. Heparin berfungsi untuk mencegah pembekuan darah, sementara histamin berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Ingat bahwa membran kita ya, membran sel hewan ya, itu dia bersifat semi permeable. Kemudian di sini diubah menjadi permeable karena untuk memudahkan zat-zat itu keluar ataupun masuk ke dalam kapiler darah gitu ya. Atau biasanya kalau sel tiang atau sel mast ini nantinya dia akan berfungsi dalam reaksi alergi atau daerah-daerah yang mengalami kerusakan atau luka. Kemudian bahan dasar merupakan penyusun matrik berupa materi homogen setengah cair yang terdiri dari mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat. Nah, bersifat lentur, jadi bahan dasar ini akan bersifat lentur jika asam hyaluronatnya tinggi, dan bahan dasar akan bersifat kaku jika mukopolisacaridanya tinggi. Contohnya itu terdapat dalam sendi, ya dia bersifat kental, kemudian terdapat dalam tulang punggung yang bersifat padat. Nah, kita contohkan seperti ini. Terkadang kita merasakan sendi kita itu lebih lentur, enak digerakkan, tidak sakit. Nah, berarti daerah sendi kita itu banyak asam hyaluronatnya. Kemudian kalau kita merasakan sendi kita itu kaku, nah kemungkinan dia kebanyakan mukopolisacaridanya. Polisakarida itu adalah karbohidrat atau lemak, sementara asam hyaluronat itu dia protein. Jadi mungkin secara garis besar gini, kalau pengen sendinya itu lentur, mungkin lebih banyak asupan proteinnya ketimbang karbohidratnya, gitu ya. Kemudian serat atau serabut itu ada 3 macam, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kolagen, cirinya dia berwarna putih, dia kelenturannya rendah tapi daya regangnya itu tinggi. Ya, jadi tidak lentur tapi daya regangnya tinggi. Jadi kalau ditarik begitu tidak mudah putus ya. Kemudian terdapat pada tendon menghubungkan otot dengan tulang ya. Kemudian juga terdapat pada kulit. Nah, kalian sering dengar itu kalau kulitnya biar kenyal gitu kan, itu harus banyak kolagennya, sehingga kalau itu ada istilah suntik kolagen ya. Kemudian serat elastin itu cirinya dia berwarna kuning, kelenturannya tinggi tapi daya regangnya rendah, terdapat pada pembuluh darah dan ligamen. Apa itu ligamen? Jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan tulang pada daerah persendian. Kemudian yang selanjutnya adalah serat retikuler, cirinya berwarna putih, serat kolagen dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi karena dia sebenarnya adalah serabut kolagen, maka sifatnya mengikuti kolagen, yaitu kelenturannya rendah dan daya regangnya tinggi. Kemudian dia membentuk kerangka seperti jala-jala atau disebut dengan retikuler. Nah, ini contohnya terdapat pada limpa, hati, dan jaringan yang mengitari pembuluh darah dan serat otot. Kemudian macam-macam jaringan ikat. Ya, jaringan ikat itu dibagi dua, ada jaringan ikat biasa dan jaringan ikat khusus. Kita akan bahas dulu yang jaringan ikat biasa. Nah, jaringan ikat biasa ada dua macam, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar, susunan seratnya itu longgar, terdiri dari kolagen dan elastin. Fungsinya itu sebagai pembungkus organ dan pembungkus antar jaringan, letaknya di pembuluh darah, selaput perut, dan lapisan subkutan kulit, atau dia ada di bawah kulit. Kemudian jaringan ikat padat, susunan seratnya padat, terdiri dari serat kolagen yang padat,
Fungsinya menghubungkan berbagai organ tubuh, letaknya di katup jantung, kapsul persendian, ligamen, tendon, dan fascia. Fascia itu adalah jaringan pembungkus otot. Kemudian yang jaringan ikat khusus, ya, yang pertama itu ada tulang rawan atau kartilago. Nah, tulang rawan ini sel-selnya itu disebut dengan kondrosit. Kemudian dia berfungsi sebagai penyokong pada saat janin, dan ada beberapa jaringan ikat yang tetap dipertahankan. Ada beberapa jaringan tulang rawan yang tetap dipertahankan sebagai tulang rawan, ya, pada saat dewasa dengan tujuan tertentu. Nah, contohnya itu pada tulang hidung kita, ujung tulang hidung kita itu tetap tulang rawan, sehingga dengan tujuan kalau misalkan dia terbentur atau kepentok begitu kan ya, jadi dia tidak patah, ya mungkin sakit tapi tidak patah gitu ya. Kemudian ada 3 macam jaringan tulang rawan, yaitu hialin, fibrosa, dan elastin. Nah, kita akan bahas yang hialin dulu. Ya, jadi cirinya itu matriks yang berwarna putih kebiruan dan transparan, konsentrasi serat elastinnya tinggi, berperan sebagai rangka janin, kemudian melapisi permukaan sendi, saluran pernapasan, dan ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada, dan juga terdapat pada tulang hidung kita. Kemudian yang kedua fibrosa, matriksnya berwarna gelap dan keruh, serat kolagennya tersusun sejajar dan membentuk satu berkas sehingga bersifat agak keras, ditemukan pada ruas tulang belakang dan tendon. Sementara yang elastin itu matriks berwarna kuning, serat kolagennya berbentuk seperti jala sehingga lebih lentur dan elastis, terdapat pada daun telinga, saluran eustasius, dan laring. Kemudian jaringan tulang keras atau osteon terdiri dari sel-sel tulang keras yang disebut dengan osteosit. Nah, di dalam osteosit itu terdapat serat kolagen, garam mineral, utamanya adalah kalsium karbonat atau CaCO3 dan kalsium fosfat atau CaPO4. Kemudian osteosit juga terdiri dari pembuluh darah dan saraf. Nah, berdasarkan kepadatan matriks, tulang keras dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Nah, tulang kompak itu tersusun atas matriks yang rapat dan mempunyai sistem Havers dengan 4-5 lamela. Kemudian tulang spons atau bunga karang tersusun atas matriks yang longgar dan tidak mempunyai sistem Havers dan hanya terdiri dari trabekula yang tampak seperti bunga karang atau spons. Nah, kita lihat, perhatikan gambar yang ada di sini. Jadi ini misalkan kita potong tulang, kemudian diperbesar, akan terlihat ya. Jadi kalau dia tulang keras atau tulang kompak, di sini terdiri dari sistem Havers. Ya, sementara di bagian agak ke tengah, ya, agak ke tengah ataupun di ujung tulang itu biasanya dia terdiri dari tulang spons. Nah, kemudian kita akan lihat tulang keras terdiri dari sistem Havers. Satu lingkaran ini adalah satu sistem Havers. Jadi di sini ada banyak sistem Havers. Kalau kita lihat lagi ya, di dalam sistem Havers itu kita lihat ada satu titik-titik seperti ini. Nah, titik-titik ini merupakan osteosit. Nah, osteosit itu terdapat di dalam lakuna semacam ruangan, kemudian dilapisi membran, dan membran itu akan membentuk percabangan yang disebut dengan lamela. Nah, kemudian lamela itu akan menghubungkan antara lakuna satu dengan lakuna yang lainnya. Nah, itu disebut dengan kanalikuli. Kemudian jaringan darah. Jaringan darah itu terdiri dari 2 bagian, yaitu cairan dan sel darah. Cairan atau yang disebut dengan plasma darah terdiri dari air, senyawa organik dan anorganik. Sementara sel darah terdiri dari sel darah merah disebut eritrosit, sel darah putih disebut dengan leukosit, dan keping darah disebut dengan trombosit. Nah, ini nanti dibahasnya lebih lanjutnya, lebih detailnya di sistem peredaran darah. Kemudian jaringan getah bening terdiri dari cairan yang di dalamnya terdapat air, gula, lemak, dan garam mineral. Kemudian selnya di dalamnya itu jenisnya adalah sel limfosit, makrofag, dan serat retikuler. Jadi jaringan getah bening ini didominasi oleh
sel darah putih. Ya, keduanya ini jaringan darah dan getah bening, dua-duanya akan dibahas di sistem peredaran darah. Kemudian yang terakhir dari jenis jaringan ikat adalah jaringan adiposa atau lemak, terdiri dari sel-sel yang berisi lemak dan disokong oleh serabut kolagen. Fungsi jaringan lemak adalah menyimpan lemak sebagai cadangan makanan atau energi, menjaga kestabilan suhu tubuh, dan perlindungan atau proteksi secara mekanis. Contohnya biasanya kalau di daerah organ dalam itu ada lemaknya. Nah, lemaknya itu melindungi organ dalam atau berfungsi sebagai bantalan. Ya, nah demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu kita membahas jaringan otot dan jaringan ikat. Nah, silahkan dipelajari kembali. Kalau belum jelas, silahkan kalian bertanya. Kalau misalkan kalian sudah jelas dan paham, kerjakan latihan soalnya. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.